Halo, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu harapan Bapak kalian semua ada dalam kondisi baik, sehat, walafiat ya. Baik, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan pernah lupa juga untuk berdoa. Oke, anak-anakku, kita sudah mulai pembelajaran untuk pelajaran seni budaya, di mana pertemuan ke-1 ini kita akan belajar mengenai seni lukis. Seperti apa dan bagaimana? Tolong simak baik-baik penjelasan dari Bapak ya. Untuk alur pembelajaran kita hari ini, yaitu berkarya seni lukis, ada 3 yang mendefinisikan pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, dan memilih tema dalam berkarya seni lukis. Untuk yang pertama, seni lukis, gaya atau aliran. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sementara lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Dari sini kalian bisa menyimpulkan perbedaan dari seni lukis, melukis, dan lukisan. Berikutnya adalah tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis itu ada 4. Yang pertama, tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan komersial. Kalau kita melihat dari susunan katanya, ya, di sini ada tujuan religius. Tentu kalian sudah sangat paham benar yang dimaksud dengan tujuan religius itu seperti apa. Ya, betul. Berhubungan dengan keagamaan, ya, dengan kepercayaan. Kemudian kritik sosial seperti apa? Yang kritik sosial biasanya untuk mengkritisi sistem pemerintahan atau kebijakan-kebijakan pemerintahan seperti itu. Dan tujuan ekspresi, ya kalau kita misalkan ingin mengekspresikan senang, dilukis dengan ekspresi senang, sedih, gembira, kecewa, ya. Dan yang terakhir adalah tujuan komersial. Ya, tujuan komersial tentu saja untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian aliran seni lukis yang berikutnya. Aliran seni lukis ini sebenarnya ada 2. Ada yang representatif dan non-representatif. Yang representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, diantaranya yang representatif ini memiliki beberapa aliran lagi. Yaitu yang pertama ada naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Yang kedua, realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Jadi penggambarannya itu harus sesuai dengan kenyataan hidup. Yang ketiga adalah romantik, aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner atau imajinasi. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian-kejadian yang dramatis. Dan yang keempat adalah ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Kemudian yang kelima adalah impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan pada saat objek tersebut dilukis. Kemudian yang berikutnya ada surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna
seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Ini yang tadi Bapak sebutkan, selain ada representatif, ada juga yang non-representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetika. Gaya lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbatas dari bentuk-bentuk alam. Nah, berikutnya adalah tema seni lukis. Tema seni lukis ada 6. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Lalu seperti apa contohnya? Silakan simak baik-baik. Ini adalah contoh lukisan manusia dengan dirinya sendiri. Dan ini adalah potret diri karya Basuki Abdullah. Nah, ini adalah Basuki Abdullah. Berikutnya adalah contoh lukisan manusia dengan manusia lain. Ini adalah judulnya Ibuku karya Affandi. Jadi ini adalah ibu dari sang maestro Affandi. Ini adalah contoh lukisan manusia dengan alam sekitar. Dan ini juga karya Basuki Abdullah. Ini adalah contoh lukisan manusia dengan alam benda. Dan berikutnya adalah contoh lukisan manusia dengan aktivitasnya. Dan yang terakhir, ini adalah contoh lukisan manusia dengan alam hayal. Baik, anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pasti kalian akan banyak pertanyaan. Bapak akan buka untuk sesi tanya jawab untuk berkonsultasi. Silakan melalui chatting di Google Classroom atau melalui WhatsApp group. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat.